Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Product Lab. Pada materi ini kita akan membahas apa perbedaan grup dan auto layout di Figma dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama kita membahas apa itu grup. Grup ini adalah simpelnya itu adalah untuk menggabungkan beberapa elemen menjadi satu grup. Contoh misalnya kita punya rectangle satu, itu terus kita punya rectangle 2 juga. Nah, gimana caranya supaya dua rectangle ini bisa dipindahkan sekaligus? Maka kita bikin grup seleksi dua-duanya, Ctrl G pada keyboard atau klik kanan, kemudian group selection. Nah ini maka menjadi kesatuan. Nah ini yang dinamakan dengan grup. Sedangkan auto layout atau layout itu adalah fitur Figma yang bikin desain kamu responsif, rapi otomatis, dan gampang diatur walaupun kontennya berubah. Contoh kita misalnya bikin rectangle lagi, kemudian duplikat. Nah, seleksi. Nah, caranya pertama bisa Shift A pada keyboard itu atau misalnya klik ini nih layout. Nah, maka ini menjadi kesatuan menjadi auto layout. Nah, perbedaannya apa? Kalau grup dia ditandain dengan simbolnya seperti ini. Kotak dengan putus-putus garisnya sedangkan auto layout itu seperti ini. Nah, ini simbol untuk auto layout. Nah, perbedaannya itu apa? Kayak gitu. Perbedaannya itu yang pertama itu. Yang kedua, untuk auto layout ini kita bisa responsif. Sedangkan grup ini kita harus mengaturnya secara manual. Kita akan contohkan biar tergambar akan membuat sebuah button primary. Contoh pertama kita akan membuat button. Nah ini button. Terus kemudian kita masukkan rectangle. Itu rectangle-nya masukin. Nah ini kita akan membuat sebuah button primary. Ini button group. Ini satu button. Kita kasih warna misalnya biru, teksnya warna putih. Nah, terus yang kedua, kita akan membuat button juga menggunakan auto layout. Jadi, pada teks ini langsung Shift A, maka terbuat auto layout. Contoh misalnya kita akan menggunakan jaraknya itu 16/10. Nah, kasih warna, fill-nya warna biru, teksnya warna putih. Nah, ini contohnya itu pakai radiusnya. Nah, ini cara setupnya langsung, jadi otomatis kalau misalnya kita masukin radius, tinggal seleksi si auto layoutnya, maka dia otomatis mengikutin gitu. Kita akan mengaturnya misalnya ini 49, ini 09. Nah, perbedaannya adalah ketika di grup, teks yang ada di sini tidak ngikutin sesuai dengan rectangle eh, apa namanya tinggi dan lebarnya itu tidak mengikuti, tidak responsif kayak gitu. Jadi kita harus mengatur, nah ini nih harus mengatur si manual teksnya itu bisa menggunakan ini position atau mengaturnya sendiri-sendiri. Misalnya kayak gini nih, itu satu gitu. Nah, beda ceritanya ketika menggunakan auto layout. Nah, terus yang kedua, kita misalnya ingin menambahkan teks, misalnya button primary. Nah, ketika auto layout, maka dia bakal mengikuti konten yang ada di luarnya itu mengikuti konten yang ada di dalam teksnya ini. Sedangkan kalau misalnya grup, perbedaannya seperti ini. Nah, konten yang di luarnya itu, rectangle ini tidak mengikuti si teks yang ada di dalamnya gitu. Jadi auto-layout itu responsif kayak gitu. Jadi bisa diatur mengikuti konten yang ada di dalamnya. Contoh kita akan membuat sebuah gambar itu. Misalnya seperti ini. Kita punya gambar, terus ada teks, kita auto layout, harga dengan ini. Ini untuk S. Contoh teman-teman. Misalnya jaraknya itu kita kasih 8, ini kita kasih seperti ini. Kemudian kita auto layout lagi, gitu. Kasih jaraknya itu misalnya 16 pada 16. Terus kita kasih fill warna. Kita radiusnya kita kasih 12.
itu 12. Ini ketinggian padding manisnya kita kasih 8 aja. 8. Ininya jaraknya itu kita kasih 8 juga. Contoh teksnya kita turunin jadi 18. Ini jadi 14. Ini kita kasih. Nah, contoh kita akan membuat sebuah card harga gitu. Kita membuat sebuah card harga untuk si sepatu ini gitu. Nah, ini perbedaannya ketika menggunakan auto layout. Misalnya auto layout. Nah, ini auto layout. Nah, kita akan membuat juga dia menggunakan grup gitu. Contoh ini biar rata tengah. Nah, ini bisa ngatur saya supaya rata tengah nih. Otomatis di sini nih, otomatis misalnya mau rata tengah. Nah, ini juga kita rata tengahan dulu. Nah, kita akan ungroup. Contoh kita yang ini akan menggunakan grup. Nah, contoh kita ungroup dulu. Ini contoh juga kita ungroup. Nah, misalnya ini bikin grup. Ini grup. Nah, perbedaannya itu misalnya kita ingin menambahkan warna ya. Misalnya pakai warna. Nah, akan menggunakan card send to back. Nah, perbedaannya itu adalah ketika di grup nih, contoh ya kita akan membuat grup. Nah, kalau grup, dia harus ngatur satu-satu seperti ini, teman-teman. Jadi, harus ngatur ke sini, di sini ukurannya, contohnya ini 15, harus ngatur satu-satu, itu ya, satu-satu. Terus ketika misalnya kontennya ada penambahan teks, itu, misalnya Adidas versi 2. Nah, dia otomatis mengikuti nih kontennya dengan jaraknya itu stabil, konsisten 8. Contoh kalau misalnya ini pakai grup versi 2. Nah, dia akan menggrupuk teksnya ini. Nah, ini adalah perbedaan menggunakan auto layout dan grup, teman-teman. Jadi, kapan harus pakai grup dan auto layout? Kalau misalnya kita mau bikin button, bikin card seperti ini wajib untuk menggunakan auto layout. Tapi kalau misalnya kita cuma ingin menggunakan misalnya ada icon, misalnya ada icon, ya gitu, terus di sini ada teks, dan icon teks gitu. Nah, kalau misalnya ingin menggabungkan secara cepat, maka teman-teman bisa menggunakan grup seperti ini, biar cara cepatnya kayak gitu. Bisa juga menggunakan auto layout gitu. Jadi, penggunaan grup dan auto layout ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tempatnya gitu. Itu teman-teman mungkin untuk pembahasan pada materi grup sama auto layout pada materi ini. Kalau misalnya bermanfaat pada materi ini, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman bagi channel ini jika bermanfaat untuk ditonton. Terima kasih teman-teman.